Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua. Pagi ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, ini Ibu contohkan adalah untuk membuat jurnal penyesuaian dari PD Mitra ya. PD Mitra ini adalah soal uji kompetensi kejuruan tahun 2017-18. Nah, ini bisa untuk referensi materi bagi siswa SMK yang mau ikut UKK untuk tahun ajaran baru, tahun ajaran depan ya. Baik, kita akan langsung mengerjakan soal jurnal penyesuaian. Ini dokumen yang pertama kita baca di sini. Ibu akan zoom. Nah, kita lihat di sini untuk memo jurnal penyesuaian. Dokumen 1, kepada teknisi akuntansi dari Rudiana, isi memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank BCA, kantor cabang Muhammad Toha per 31 Desember 2016. Menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5 juta dan bank service charge 2 juta. Dan transaksi ini di cash in bank di laporan bank sudah tercatat, tapi di laporan perusahaan belum tercatat. Maka kita harus mencatatnya di dalam catatan perusahaan. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nih, ini Ibu sudah buat kolomnya. Kita akan langsung azikan ya. Yang pertama, Desember. Kita lihat tadi untuk jurnal penyesuaian itu selalu di tanggal Desember 31 ya. 31 Desember atau pada saat tutup buku. Maaf. Nah, nomor buktinya kita lihat, nomor buktinya adalah BM 12-1. Kita tulis di sini BM 12-1. Nomor bukti itu asalnya dari sini ya, Nak ya. Dari ini, BM 12-1. Kemudian kita akan catat yang pertama adalah interest revenue. Jadi interest revenue itu adalah pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga, maka kita akan input di catatan perusahaan cash in bank sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah interest revenue. Di sini terlihat bahwasanya interest revenue sebesar 5 juta. Di sini kita tulis 5 juta rupiah. Nah, kemudian di sini juga 5 juta rupiah. Nah, seperti ini. Berikutnya, yang harus kita sesuaikan yang kedua, bank sudah memotong bank service charge, tapi di catatan perusahaan belum. Maka kita akan catat di sini. Sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah cash in bank. Nah, seperti ini. Untuk lebih mudah, Ibu akan membuat editannya untuk satu kolom lagi biar seperti ini, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini kita nanti kita bisa ambil dari catatan neraca saldo ya.
Baik, selanjutnya kita akan edit nanti belakangan. Oke, sekarang transaksi berikutnya ini sudah selesai untuk yang jurnal penyesuaian pertama. Kemudian untuk dokumen kedua, kita lihat di sini ada 4 penyesuaian yang harus kita lakukan di bukti memorial kedua BM12-2. Oke, yang pertama adalah persediaan akhir store supplies dinilai 6.500.000. Nah, kita akan langsung isikan ya, tanggal berikutnya adalah Desember 31. Oke. Kemudian yang pertama, kita kembali ke soal. Data store supplies dinilai 6.500.000 ya. Kita lihat di neraca saldo 31 Desember. Di sini kita lihat di soal, ada neraca saldo 31 Desember untuk yang supplies store supplies ini adalah 10 juta. Nah, sedangkan pada saat perhitungan fisik, ternyata store supplies ini 6.500.000. Berarti kita harus mengurangi ya, jadi harus mengurangi. Jadi persediaan akhir store supply sebenarnya di 6.500.000. Maka penyesuaiannya adalah sebelah debit kita ambil dari neraca, sebelah debit yang menjadi beban untuk supplies-nya. Ini store supplies expense. Kemudian sebelah kreditnya adalah store supplies. Nah, ini kita kurangkan ya. Jadi 10 juta dikurangi 6.500.000 ya. Kita kurangkan. Kita isikan di sini yaitu sebesar 3.500.000. Nah, kalau misalnya pemirsa siswa semua itu ingin tahu asalnya dari mana, yaitu dari neraca saldo 31 Desember, nampak bahwasannya terlihat di dalam saldo bahwasannya store supplies besarnya adalah 10 juta, sedangkan setelah terjadi stock of name, store supplies yang ada sebesar 6.500.000, sehingga harus kita kurangkan sebesar 3.500.000 ya. Kemudian kita akan lanjut untuk penyesuaian kedua. Kita lihat di penyesuaian kedua ini adalah beban sewa toko tanggal tahun 2016. Beban sewa toko tahun 2016. Maaf. Ini tanggalnya kita sesuaikan di soal ya, bukan 2021. Tapi sesuai dengan di soal. Kita lihat, Ibu akan kasih jarak ya. Jadi yang menjadi beban, yang pertama adalah beban sewa, yaitu rent expense sebelah debit, dan sebelah kreditnya adalah sewa dibayar di muka ya, yaitu atau prepaid rent. Prepaid rent. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua, kita lihat di sini prepaid rent. Oke. Kemudian untuk angkanya kita lihat ya, kita lihat di soal dulu. Berapakah prepaid rent yang ada di neraca saldo? Ya.
Prepaid rent yang ada di neraca saldo ini adalah 22.500.000 ya. 22.500.000. Bisa dihitung ya. Prepaid rent 22.500.000. Seperti ini. Kemudian kita lihat di soal penyesuaian. Ternyata beban sewa toko bulan Desember itu 2.500.000. Jadi kita kurangkan 2.500.000. Nah, sebesar yang terpakai ya. Kita kurang ini yang menjadi beban. Jadi kita akan tulis di sini sebesar yang terpakai 2.500.000 yang menjadi beban bulan Desember. Kemudian prepaid restnya berkurang 2.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yang ketiga yaitu beban asuransi 1.500.000 ya bulan Desember. Kita akan lanjut isikan asuransi ya, berarti insurance expense. Nih, insurance expense sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah prepaid insurance. Seperti ini. Dan sebesar yang terpakai bulan Desember yaitu 1.500.000. Ini juga 1.500.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi di soal. Ini ada taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember 2016. Nah, kita akan isikan untuk yang di sini yaitu taksiran utang, yaitu beban penghapusan piutang atau bad debt expense sebelah debit ya. Kemudian sebelah kredit, karena PD Mitra ini menggunakan metode cadangan, maka sebelah kreditnya adalah allowance. Nah, di sini ada allowance. Nah, taksirannya adalah sebesar 5% ya. Kita kalikan. Kita lihat di soal. Di soal ini untuk neraca saldo 31 Desember, kita lihat ada piutang atau piutang atau account receivable adalah 600. Ibu akan tunjukkan kalkulator cara menghitungnya. Di sini kita buka kalkulatornya. Sorry, di sini udah terbuka ya. Ini ada dua, satu kita pindah, kita geser. Nah, sebelah sini. Di sini kita lihat account receivable adalah 660 juta 850.000. Nah, ini tadi taksiran kerugian piutangnya 5%, jadi dikalikan 5%. Nah, ini basarnya adalah 33.042.500. Kita akan tulis di sini 33 juta 42.500. Ini juga 33 juta 42.500.
Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam transaksi berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Penyesuaian berikutnya tadi ini sudah selesai. Kemudian dokumen yang ketiga, kita lihat di sini BM12-3, kita langsung tulis transaksinya Desember 31 kita tulis Desember 31, kemudian BM 12-3 ya. Kita lihat di sini kita diminta untuk menyesuaikan penyusutan equipment ya sebesar 700.000. Jadi kita akan tulis depreciation expense, kita tulis di sini. Di sini kebetulan PD Mitra untuk depreciation expense-nya tidak dipisah antara equipment dengan building dengan yang lain, tapi dijadiin satu. Cuman untuk akumulasinya itu dipisah-pisah. Yang sebelah kredit adalah akumulasi penyusutan equipment ini beda. Nah, ini tadi sebesar 700.000. Nah, sebelah kredit juga 700.000. Kemudian kita masuk ke dalam soal berikutnya ya. Gaji bulan Desember 4.500.000 akan dibayar 2 Januari, PPh 21 sebesar 250.000. Jadi gaji bulan Desembernya kan sebesar 4.500.000. Kita akan bikin dulu untuk penyesuaiannya. Salary expense, wages and salary expense sebesar wages and salary expense. Ini ya, wages and salary sebelah debit. Kemudian sebelah kredit, karena ini masuk utang beban, kita akan masuk di dalam expense payable atau accrued expense. Di sini ada expense payable. Karena kita masih akan bayar di bulan Januari. Jadi kita menjadikan hutang untuk perusahaan kita. 4.500.000, sebelah kreditnya 4.500.000. Nah, kemudian untuk PPN payable ini masuk di dalam PPh, income tax expense sebelah debit ya. Income tax expense. Sebelah debit ya. Kemudian ini belum kita bayar, belum kita potong. Jadi masuk di dalam prepaid tax. Ya. Maaf, bukan. Masuk ke dalam income tax payable. Sebesar 250.000. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar tanggal 10. Ya. Kita akan langsung masuk di dalam transaksi berikutnya, beban listrik. Ini telepon and electricity expense sebelah debit. Kemudian sebelah kredit adalah
sama expense payable juga karena utang beban ya. Sebesar kita lihat di situ 1.200.000. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka keduanya ditutup dan saldo dipindahkan ke PPN payable. Ya, kita akan bikin penyesuaiannya. Kita tulis tanggalnya Desember 31, kemudian BM 12 strip 4. Oke, kita akan lanjut. Yang pertama kita lihat di sini di soal PPN income. Ini kita tutup ya PPN income-nya. PPN income ini sebesar, ini sebelah debit ya PPN income, maka kita akan taruh di sebelah kredit. Sebesar 89.609.000. Kita masukkan di sini PPN income. Awalnya sebelah debit, kita taruh sebelah kredit. PPN income. Ini Ibu hanya pakai akunnya aja ya, tapi untuk untuk angka-angkanya kita sesuaikan dengan soal. Ditutup sama PPN payable. Oke. Angkanya adalah 89.609.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini PPN outcome-nya. PPN outcome-nya adalah 97.550.000. Ini juga kita tutup PPN outcome sebelah kredit, kita akan taruh di sebelah debit. Ya, kita tutup dengan menggunakan PPN payable. Nah, seperti ini. Nah, besarnya adalah 97.550.000. Juga sama ya. Juga sama. Debit kredit sama. Oke. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang terakhir. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu 1% dari peredaran bruto. Dicatat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Kita lihat, kita catat yaitu sama dengan income tax expense sebelah debit, income tax expense sebelah debit, dan sebelah kreditnya adalah income tax payable. Oke. Kemudian kita akan hitung. Di sini kita lihat bahwasanya ini berdasarkan dari peredaran bruto. Peredaran bruto itu sama dengan sales. Kita lihat di soal salesnya. Kita lihat di sini untuk sales ini 1 miliar. Sales ini adalah 1.530.800. Ya, kita lihat di sini salesnya adalah 1.530.800. Nah, ini kita kalikan dengan 1%. Nah, kita ulang lagi, 1.530.800. Kita kalikan dengan
yaitu 15.308.000. Kita masukkan di dalam Excel tadi 15.308.000. Ini juga sama. Oke, sudah selesai untuk pencatatan jurnal penyesuaian PD Mitra ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar ya. Sampai di sini, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, ya siswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.